Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau pada petang hari ini saya diberi kesempatan Pastor Vivi untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara. Saya bersyukur kalau Tuhan pilih saya sebagai hambanya ya. Ini judulnya Journey, My Journey ya. Saya pikirnya mau cerita dari saya masih kecil, enggak apa-apa ya. Ya. Saya ini punya Cece, punya Koko, punya Meme, punya Titi. Jadi anak kecepit di tengah-tengah ya. Jadi saya nomor 3 ya. Semua bersaudara 5 orang. Pada umur 7 tahun, adik saya, Meme sama Titi itu kan sudah lahir ya. Jadi terus saya yang ngemong. Mami saya itu orang Sulawesi ya. Jadi enggak pernah gendong anak. Jadi anaknya itu ditaruh di itu loh Pak. Kasih pir, terus kayak selendang, diayun-ayun gitu. Nanti kalau sudah bangun, bagian saya yang ngemong ya. Jadi pengalaman saya ngemong itu berkali-kali, tidak hanya adik saya, tapi juga sepupu saya ya, anaknya ponannya papi. Kalau dia melahirkan, mesti saya yang bagian ngemong ya, sampai dia pulang dari rumah sakit. Ya. Lalu umur 14 tahun, mulai ada pengerja di gereja. Papi saya pendeta ya, di Rangka Besar. Ini apa? Cik siapa itu? Itu pernah juga ke Rangka Besar ya, di kaum wanitanya. 14 tahun itu saya ada 2 pengerja, jadi saya ngantar pengerja ini di cabang-cabang. Di Donorejo 6, sekarang sudah ada karena pemilik rumahnya itu pindah ke Jakarta. Terus Januari nomor 6. Kalau sekarang itu Karang 41. Lalu rumah ini dijual, kemudian pindah ke mertuanya Bu Yeli ya, di Karang 42 nomor 9 enggak salah ya. Juga Kapas Madiakali nomor 6. Nah, ini Ibu ingat tahu. Gerejanya masih ada sampai sekarang. Lalu tahun 74 sampai 76 saya sekolah di Malang. Nah, di Malang ini saya bantu pelayanan di Pak Daud Hadi Susilo di Grajen ya, sekarang Sarton Esa. Justru di Malang ini saya jadi guru sekolah minggu, maksudnya itu bisa firman di sekolah minggu itu sampai anak itu mengerti. Kalau dulu juga sudah ngajar dari guru sekolah minggu di Surabaya, tapi enggak seperti di Malang. Jadi saya diajari supaya anak ini bisa, karena yang diajarin anak kecil-kecil, seaseran gitu ya. Jadi terus harus seperti TK, harus apa itu, bayangkan pakai alat-alat peraga ya. Nah di Malang itu saya ibadahnya sampai 4 kali, Rebo doa, Jumat PA, Sabtu Komuda, Minggu pagi sampai siang baru pulang. Lalu saya kan tinggal di Pade ya, di Empek. Empek saya ini ngomong sama papi, anakmu ini apa? Kok bendino nang gereja ya apa sekolah nih? Karena SPG itu gampang ya, jadi saya ya enggak pernah naik terus ya. Kemudian 7778 saya kuliah di sastra Inggris, waktu itu di Kalianyar. Begitu pindah ke Siwanankerto, saya enggak meneruskan. Terus saya kerja di Bank Karman, kalau sekarang jadi Bank Mega. Lalu suami saya itu kerja di Bank Bumidaya Jembatan Merah. Jadi Bank Karman sama Bank Bumidaya Jembatan Merah itu tinggal jalan sedikit sampai ya. Dari situ terus saya nikah sama suami saya ya, jadi tahun 80. Saya nikah, lalu begitu nikah langsung masuk ke tinggal di rumah ya, di rumahnya orang tua ya. Lalu punya rumah sendiri tahun 83 di Wisma Pagesangan. Sekarang itu belakangnya Cito. Kemudian suami saya itu orangnya pinter ya. Lalu dia itu coba tes naik staf. Pikirnya kalau naik staf itu dapat perumahan, dapat pokoknya fasilitasnya banyak. Sama papi saya enggak boleh. Saya ikut. Pasti kamu lulus. Wis tapi aku kepingin tahu. Oh, konco-koncoku banyak dah lulus kok. Tapi buktinya lulus,
Begitu lulus ditaruh di pusat di Jakarta. Karena kalau taruh di pusat itu musuhnya itu bawahannya ya. Jadi maksudnya Bang Gumidaya yang anak buahnya. Ini kan di pusat. Jadi harus mengaudit cara kerjanya nasabah-nasabah yang dibawa. Akhirnya suami saya stres di sana, sama papi suruh pulang, ya akhirnya bantu papi ya. Lalu yang saya syukuri itu suami saya itu kerja di Bang Gumidaya itu 17 tahun, begitu pensiun dapat 17 bulan gaji. Setelah itu tunggu sampai 25 tahun baru dapat pensiun, berarti 8 tahun itu saya enggak dapat apa-apa. Jadi selama 8 tahun karena bantu papi, terus papi ngasih ya untuk keperluan keluarga. Tapi selama 8 tahun itu saya nangis sama Tuhan supaya jangan sampai ada yang masuk rumah sakit. Tapi untung anak saya yang kedua itu kena usus buntu saat bulan yang ke-17, ya ngerti ya? Kan kerjanya 17 tahun, lalu dapat 17 bulan gaji utuh ya, gaji utuh. Ya, pada bulan yang ke-17, saat-saat terakhir anak saya ini kena usus buntu. Saat itu habis 2 juta. 2 juta tahun 92 ya cukup besar ya. Nah, setelah itu saya bantu di Rangka Besar, kemudian papi meninggal. Sebelum papi meninggal ada salah satu hamba Tuhan yang mengatakan kepada saya, cepat ngomong sama papi, siapa aja mau ngenteni papi. Tapi saya enggak ngomong sama papi sampai papi pikun, terus wis enggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya kakak saya yang masuk. Kakak saya anak pertama perempuan. Itu gara-gara gini, penglihatan ya. Suami saya itu sama salah satu anak kaum muda, penglihatan hatinya itu seperti pertama itu seng, lama-lama baja. Lalu sama kakak saya, wah ini enggak bisa jadi gembala karena hatinya keras, mana mungkin bisa menjadi berkat untuk jemaat. Akhirnya enggak boleh datang, itu tahun 2000. Nah, saya bagian tim besuk, kan enggak mungkin saya bilang sama jemaat, ayo datang, padahal suami saya enggak datang. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, saya juga ikut keluar. Loh, terus kamu makan apa? Karena kan saya kan dari papi ya, maksudnya bulanannya itu. Saya enggak jawab, saya bilang gini, kalau seandainya saya enggak punya uang, rumah ini saya jual. Lalu adik saya bilang, kalau rumah itu kamu jual, sebagian itu uangnya papi, kamu harus kembalikan. Saya ini cek jahat ya dalam hati gitu ya. Tapi keuntung ipar saya itu adiknya Pak Sigit itu dagang kayu. Kayu saat itu lagi seperti kacang goreng ya. Maksudnya enggak ada izin-izin gitu ya. Terus tiap bulan kan sama papi saya kasih 2 juta. Itu langsung sama ipar saya dikasih 2 juta. Terus kodenya ini diberikan mobil. Jadi tambah dipermuliakan ya. Keluar dari rangka enggak mati keleleran tapi justru dipermuliakan. Tapi terus akhirnya suami saya tanya, Mi, ini Madura mami kasihkan atau mami minta sekali? Nanti aku buka, maksudnya buka tempat ibadah lain gitu ya. Oh enggak, kamu pegang aja. Dan puji Tuhan, dikasihkan suami saya, kaum muda, Madura, itu Pastor Vivi pernah ke sana ya. Itu justru suami saya yang jadi gembala di situ, yang muda-muda ini masuk, termasuk Pak Yohanes, Pak Stefanus, semua masuk. Dulu itu tua-tua. Ya, puji Tuhan, terus Pak Yohanes ini juga dagang kayu. Jadi perpuluhannya tuh ya banyak ya, termasuk Pak Pur. Nah, tapi terus saya ini enggak tahu, setelah suami saya enggak ada baru ada yang ngomong. Suami saya itu kadang sampai nolak perpuluhannya Pak Yohanes. Kasih no pure butuh akeh. Terus saya gini loh, ya pasti orang ini perpuluhan kok tidak no. Ya, terus yang lucu ya, suami saya 2017 meninggal ya, 23 April 2017 suami saya meninggal. Terus saya lupa, pokoknya saya diajak adik saya ke ngelencer gitu, Bali ya, Idul Fitri. Lalu saya lihat-lihat dia itu
Idul Fitrinya itu bulan Juni. Terus saya pikir, loh masa 1-2 bulan saya jadi gembala, terus akhirnya enggak boleh datang lagi. Mungkin setahun ya. Itu tahun 2017. Saya pamitan, minta izin. Di Senin depan saya tidak datang. Oh kalau begitu, selanjutnya sudah Bu, saya harus datang. Loh, saya harus kaget. Oh apa sih ini saya gitu ya. Terus ya sudah. Terus akhirnya tahun 2020, ini ngomongnya apa ya? Ya pengerja ya, berarti wakilnya suami saya itu pengerja itu akhirnya yang ngikut saya. Saudara ngerti Pak, jadi sikut ya. Terus saya akhirnya enggak boleh ke Madura. Tahun 2020 akhirnya koordinator ini tengkar sama yang pengerja saya ini ya. Terus sekarang saya yang kembali melayani. Nah, terus pikirnya koordinator ini, dulu yang doa berkat itu Pak Pur. Begitu saya enggak ada, yang doa berkat Pak Pur. Wah, iki nek Bu Sigit naik, sesuai aku juga disikut, ngerti ya. Jadi terus akhirnya dia mengangkat diri sebagai gembala. Dia yang khotbah, dia yang doa berkat. Terus saya pikir gini, alah enggak apa-apa. Gak disuruh khotbah, enggak suruh doa berkat, PK-ne pancet. Ngerti ya? Saya bukan terus nyepelekan terus PK terus saya enggak kerja apa-apa. Saya pikir kalau saya mau nuruti daging, muangkel ini, disuruh balik kok saya enggak doa berkat saya ya. Tapi saya terus saya biarkan ya. Ya, akhirnya ada 2 bulan ini yang koordinator yang mengangkat diri sebagai gembala itu sekarang sakit di Surabaya dan akhirnya saya yang kembali doa berkat dan kalau enggak ada tamu saya yang khotbah. Saya sudah bilang kan akhir-akhir ini pemasukan itu berkurang. Lalu kalau setiap kali khotbah, manggil tamu, cetio 1 juta, terus saya bilang, lebih baik kita saja yang khotbah ya, saya kan sudah bisa. Terus ada lagi Ibu Pahala bisa, ada lagi anak sekolah Alkitab juga 1, sekarang bantu di GMS, itu juga bisa. Jadi gantian gitu ya. Terus akhirnya saya sudah 3 kali ya khotbah. Ini rencananya Pak Yohanes Senin depan mau khotbah. Mungkin dilihat kalau kondisi sudah enggak bisa, pokoknya sudah mau deket-deket Senin, langsung saya dibilangi, Bu Sigit saja yang khotbah. Tapi saya bilangnya, ya katanya Bu Pahala, terus pokoknya Cing itu wis siap gitu aja loh. Jadi sewaktu-waktu ditanya suruh khotbah ya khotbah. Ya, itu pengalaman saya sebagai pelayan Tuhan ya. Ya, kita mau belajar bahwa pelayanan Tuhan itu macam-macam ya, seperti tadi terima tamu, singer, WL, pemain musik, multimedia, LCD, terus tim besuk, lalu pengkhotbah, ya kolektan, ya macam-macam. Ya, sebagai pelayan Tuhan kita harus mempunyai karakter. Pertama, rendah hati, ya seperti Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus melepas jubahnya, mau pakai celemek ya, lalu mencuci kaki dari murid-muridnya. Ya, perbuatan Tuhan Yesus ini pernah dilakukan ketika kalau biasanya pasutri itu kalau wanita itu wanita bijak, kalau laki itu pria sejati, lalu ini pasutri. Jadi ada seminar antara suami dan istri itu ikut seminar itu, kemudian si suami duduk, istrinya yang cuci kakinya. Lalu saya perhatikan di sekolah negeri juga berbuat demikian. Ibunya duduk, lalu anaknya yang membasuh kaki mamanya. Ya, jadi sebagai pelayan Tuhan, kita harus punya karakter rendah hati. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dia mencuci kaki murid-muridnya. Lalu yang kedua, kita harus taat. Ya, kalau Tuhan bilang harus kemana, harus taat. Tidak seperti yang dilakukan oleh Saul, ketika Saul berperang dengan orang Amalek dalam 1-15 ayat 22, semua harus dibasmi. Tapi Saul tidak membunuh rajanya, yaitu Agag.
dan domba-domba yang tambun. Alasannya domba-dombanya itu nanti akan dipersembahkan. Itu kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Yang B, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Ya. Kalau Tuhan lebih senang kalau kita taat, jadi bukan karepe dhewe ya. Nah, ini Saul tidak taat, disuruh membasmi semua, tidak dibasmi semua, akhirnya kedudukan raja diberikan kepada Daud. Lalu sifat pelayan Tuhan yang ketiga, setia dalam hal-hal kecil. Dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita harus setia dulu dalam hal kecil. Mungkin pertama masih terima tamu, kemudian kolektan ya, lalu jadi singer, lalu naik lagi jadi WL ya, sampai satu saat juga bisa jadi pengkhotbah ya. Lalu yang keempat, kita harus punya kasih ya. Pelayanan kalau tanpa kasih seperti gong yang nyaring bunyinya. Itu kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayatnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku ya. Jadi pelayanan kita harus berdasarkan kasih. Lalu yang kelima, kita harus punya sabar, sifat sabar dan lemah lembut. Dalam 2 Timotius 2, surat 2 Timotius 2 ayat 24. Surat 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ya. Jadi harus ramah, cakap mengajar, sabar. Lalu yang kelima, mempunyai mau belajar dan mau dikoreksi. Ya. Kadang-kadang kan mimpin pujian itu ya, kalau pengalaman saya dulu juga mimpin pujian sebelum suara pita suara ini rusak ya. Kalau mimpin pujian semangatnya semangat 45 karena lagu-lagunya Pantekosta itu kan semangat ya. Api Roh Kudus ku punya, ku biarkan menyala, ini gebrak-gebrak meja gini ya. Tapi ini kan ini medeni nek dulu Mas itu pakai itu loh Pak. Kayu jati itu loh ya. Di mana sini sing ada ya? Nah, ini kan semika, memang ini supaya dipermudah bisa diangkat-angkat. Kalau tahu Jalan Nias saya ada gitu ya. Oh ya saya Sutorejo, sorry. Ya dulu dirang kayak gitu, kabeh mesti modelnya kayak wah kekar gitu ya. Pakai jati ya, jadi besar ya. Ya, jadi yang keenam mau belajar dan dikoreksi. Jadi kalau ada yang negor, misalkan, tadi itu enggak pas nada suaranya ya, misalkan. Terus juga lagu pertama sama lagu kedua itu gak nyambung loh ya. Kalau di Madura walaupun desa, tapi
Karena yang WL itu Bu Pahala sama ada anak GMS ya. Mesti terus apalagi namanya Pak Yohanes ini mesti perfect ya, harus sempurna. Kadang-kadang dia bisa tahu antara ini kalau gini nih enak Yuda, kan cuma keyboard ya. Kalau sana kan apa? Drummer, gitar, bass, terus keyboard ya. Jadi kalau 4 musik ini ndak podo, wah wis Pak Yohanesnya itu langsung berengut ya. Dia seneng yang sempurna. Jadi saya kadang-kadang lihat mereka itu kasihan, sudah latihan itu setengah mati, tapi begitu tampil mesti jeglek. Apalagi ini ngomong gak ono Bu Pahala ya, sekali lali. Kata-katanya terus lali. Terus saya bilang, makanya tulisan di kertas yang gede-gede saya gitu, supaya terus apa kadang-kadang terbalik ya. Misalkan kemuliaan sama Yesus, kemarin kemuliaan sama ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, untuk balik ya. Wah itu yang apa koordinatornya itu mesti wis gini-gini kotek-kotek gitu ya. Terus saya bilang, makanya tulisan saya gitu ya. Ya saya berkali-kali gitu ya. Jadi mau belajar dan dikoreksi ya. Lalu yang ke-7, memiliki integritas dan kekudusan ya. Kalau di sini mungkin enggak tahu ya pemain musiknya ya. Kalau di tempat lain itu begitu main musik langsung wis ke belakang. Mau minum kopi, mau bikin mie, mau apa gitu ya. Terus kadang-kadang terus mainan HP ya. Nah, ini kan apa? Nggak memiliki integritas ya. Bukan contohnya kok enggak cepat ya. Ya maksudnya pokoknya jaga integritas dan kekudusan. Integritas tuh antara luar dan dalam itu sama ya. Mulut dan hati ini harus sama ya. Jadi ada 7 karakter: rendah hati, taat, setia dalam hal yang kecil, harus punya kasih, sabar, lemah lembut, mau dikoreksi, miliki integritas dan miliki kekudusan. Ya. Saya mau cerita selama seminggu ini, tanggal 17 Oktober hari Jumat sebelum doa puasa, saya menyempatkan diri ke rumahnya Ibu Weli Wijaya. Weli satunya siapa itu? Mana? Yang di Babatan. Yang di Babatan itu Weli apa? Kalau ini Weli Wijaya Sutorojo Prima. Banyak Weli. Ya. Itu dulu Jumatnya rangka besar. Lalu saya diingatkan, waktu saya temu pengantin, Om Weli sama Tante Weli ini yang nemokno. Oh ya terima kasih Tante, saya gitu ya. Makanya saya tidak mau bareng-bareng sama grup doa puasa. Karena gini kan, walaupun 1 jam kan cerita ngalor ngidul. Terus cerita, ini apa? Oh ini sudah meninggal, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Loh puji Tuhan Tante masih seger ya gitu. Ini Tante sakit lambung, adik Tante meninggal, terus capek, Banyuwangi, kemana gitu, kalau desanya itu. Oh saya bilang, sudah Tante, adik Tante tuh sudah senang di surga, gak usah dipikiri. Iya tapi Tante, Tante rewel makan itu. Waduh sejak rewel makan, wes pokoknya sembarang dimakan supaya enggak sampai cepet lambungnya supaya sehat. Nah, itu hari Jumat ya. Kemudian hari Sabtu itu pagi saya ikut ibadah lansia di Jalan Kinibalu ya. Selain di Babatan sini, saya juga membantu di Kinibalu. Lalu sorenya kita ke Pak Yohanes ulang tahun ya. Yang koordinator itu ulang tahun. Jadi ke sana kita bawa tar ya, saya belikan tar. Kemudian rencananya itu kumpul di Kapasan Dalam, itu yang punya mobil. Terus saya mikir gini, wis pertama saya bilang sama Bu Pahala, wis kumpul di Kapasan 5:30 saya gitu. Terus saya mikir, ini kalau sore macet di jalan apa ini, Kenjeran ya. Wis akhirnya saya putuskan sudah, Ibu Pahala saya jemput, pergi ke Kapas Kerampung beli, Ibu Pahala minta yang terbaik, Holland. Wis beli sing Holland ae. Orang ini kan senengnya yang terbaik ya. Nah, habis itu terus ke apartemen Tidar, ke Kapasan apartemen Tidar, saya kembalikan lagi Bu Pahala ke Karangpat.
bukan karang pat dia minta cek daripada anu puter-puter turuno di Putragung Wetan ya, Putragung Wetan. Lalu hari Minggunya saya ke Rangka Besar jam 7. Saya pikir wes enggak pergi ya, tapi minggu yang lalu saya sudah enggak pergi. Walaupun saya di Rangka Besar itu hanya sebagai tamu, duduk manis, sampai ada satu jemaat. Manggil saya kan, kok gak dikei anu ya, mbok doa atau apa? Alah wis Cik, Jarno aku dari tamu tambah enak saya gitu. Saya enggak terlalu memusingkan itu ya, enggak dikasih bagian ya sudah gitu saya gitu. Terus saya pulang ganti baju lagi yang pakai baju yang lebih enak gitu ya, berangkatnya ke Rangka itu pakai baju sepan. Terus saya nemani Pastor Vivi ke Villa Kalijudan. Itu ibadahnya 2 kali ya, jam 9 sama jam 10 sama jam 1. Aduh jam 1 itu saya waktu Pastor Vivi khotbah itu saya sudah kepala ini sudah teng. Tuhan tolong, sampai semaput ini. Saya kalau terlalu capek ya gitu, terus jeleknya terus bisa pingsan gitu ya. Tapi puji Tuhan bisa pulang jam 3 ya sampai ke Pasmadia. Jam 3 sorenya itu di rumah saya ada kebaktian, jadi saya harus kan bersih-bersih ya. Sedikit banyak kan mesti bersih. Ya, lalu jam 7 saya harus jenguk teman komselnya Rangka Besar, itu ada yang habis operasi katarak. Jadi saya satu komsel saya juga harus ikut ke situ ya. Lalu Senin ke Madura ya, cukup capek ya. Lalu Selasa kemarin kan hujan ya, ada salah satu juga ya anggota komsel itu suaminya dapat kelilipan pasir. Dia itu punya 2 lantai, jadi perumahan di Tambak Wedi itu loh, itu kan mungkin murah ya, jadi bangunannya itu merotoli, pas masuk kena mata sama hidung. Untung matanya enggak kena korneanya, kalau kena korneanya pasti buta, tapi hidungnya yang patah. Ini kan hidungnya kan terlalu Terus istrinya tuh marah-marah, ngomongnya ojo turu di kono, itu rawan Pak, kemburuan satu bongkahan ya, bukan kelilipan cuma rontokan itu enggak ya, jadi kena satu bongkah gitu, jadi untung kornea matanya enggak kena ya. Itu kemarin kan hujan enggak, ya apa ini pergi apa enggak, wes besok aja bilang, loh aku besok ke Babatan tugas lagi saya gitu, Kemis juga enggak bisa ada ibadah, wes sekarang aja ya, begitu enggak hujan wis gini, cepat berangkat, sampai sana doa, langsung pulang saya gitu. Tapi sampai sana wis lali, di dalam kan enggak hujan toh. Terus ngomong itu langsung saya bilang, sudah dikat, cepat doa saya gitu. Doa terus pulang, keluar terus sudah gerimis dari rumah sakit Suwandi. Sampai rumah langsung deres, oh puji Tuhan, kan lolos ya. Nah ini cukup melelahkan ya, bagi tubuh lelah dan juga harus keluar uang ekstra ya, karena dalam kesusahan kan kita harus memberi. Ya. Sekarang kita mau belajar dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ini tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya, saya bacakan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Tuhan Yesus ketika
tiba di tempat kota yang bernama Betania, Marta sebagai tuan rumah, dia menyiapkan masakan ya untuk 13 orang. Karena dia sibuk, lalu adiknya, Maria ini kakak ya. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus cerita. Jadi terus akhirnya Mara ini iri ya. Duh, aku sing setengah mati masak, bikin nasi goreng, bikin capcay, atau bikin apa-apa lagi. Kok Maria kok enak, kok duduk-duduk aja ya. Lalu dia merintah pada Tuhan Yesus supaya saudaranya itu membantu dia. Tapi apa kata Tuhan? Mata-mata engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, antara Maria dan Marta kita harus seimbang ya. Ada hamba Tuhan, ya ini contoh ya Yen. Seperti Yen ini ya, kan mesti harus cepat-cepat sampai ke sini ya. Tapi di rumah suami ini sudah dikasih Ian loh, masakan sudah siap. Hah? Wah, lula ya wis. Ada yang pergi gereja terus di rumah anakku mau makan, suamiku mau makan. Nah ini enggak boleh ya. Jadi Maria ya jadi Maria, jadi Marta ya Marta. Jadi harus seimbang. Jadi sebelum ke gereja ini ibu-ibu yang di Singer WL ini harus sudah di rumah sudah beres ya. Rumah bukan berantakan, misalkan sepatu di mana, terus baju kotor di mana, ya tidak ya. Rumah sudah harus rapi, terus masakan nanti yang buat malam suami mau makan itu sudah disiapkan di meja makan. Nah, jadi kita itu tidak jadi batu sandungan ya. Nanti lama-lama suaminya bilang, turun di gereja, manganan jalan di gereja ya. Nanti bisa gitu ya. Jadi harus seimbang ya antara Maria dan Marta. Jadi kalau saran saya sebelum WL puji-pujian yang dibawa ke ibadah seperti saat ini itu harus memberkati diri sendiri ya, memberkati diri sendiri sehingga jemaat ini betul-betul nyanyinya itu mau membangkitkan kerohanian semangat ya. Jadi betul-betul nyanyi ya. Itu saya ingat Michael Sony bilang kalau nyanyi gini, Bapa engkau sungguh baik. Berarti betul-betul kita nyanyinya bukan dianya di bibir, tapi betul-betul keluar dari hati kita. Iya, Bapak itu baik. Untung aku sekarang di sini. Coba kalau di rumah atau dia di rumah sih lumayan. Terus ngukur rembong, ngemol ya. Ya. Jadi bersyukur kayak tadi seperti anggota Komsel yang suaminya kena ketiban, rontokan, segumpal bata dari atas. Nah, itu kan saya bilang, loh untung bojomu gak kena kornea mata. Kalau kena kornea mata buta, saya bisa kerja saya gitu. Iya ya bilang gitu. Lah ya kok sembarang untung kaki patah. Seiso disambung ya. Jadi orang Indonesia itu enak. Pokoknya sembarang untung ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat yang kedua, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yesus Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan
hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ya. Karena Maria ini duduk di kaki Tuhan Yesus, dengarkan cerita-cerita Tuhan Yesus, sehingga dia tahu bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Jadi dia mempunyai harta yang termahal, yaitu minyak narwastu. Ya. Minyak narwastu ini kalau dijual 300 dinar berarti orang bekerja selama setahun. Ya. Ada ceritanya kalau minyak narwastu ini dipersembahkan kalau waktu dia menikah, minyaknya ini dipersembahkan ke suaminya. Ya. Jadi minyak ini sebetulnya barang yang berharga bagi Maria, tapi dipecahkan. Jadi ditaruh di itu kalau 600 gram berarti satu kati itu 625 gram. Jadi kalau air liter setengah kati berarti 300 mili. Jadi sak gelas gede ya. Disokno dari kepala sampai kaki ya, lalu dilap, bukan pakai lap tapi pakai rambutnya Maria. Karena Maria ini mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bentar lagi ini disalib. Jadi dia mengorbankan miliknya yang berharga, yang sebetulnya dipersembahkan untuk calon suaminya, tapi dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bentar lagi Tuhan Yesus akan disalib. Jadi minyak ini mengingatkan pada Tuhan Yesus bahwa di antara semua orang yang menolak dia, ada satu wanita yang sangat cinta mempersembahkan barang yang berharga untuk dicurahkan di kepala sampai di kakinya. Ya. Untuk melayani Tuhan, kita harus berkorban. Dan kita juga, kalau saat ini kita korban waktu, korban tenaga, korban uang. Dari rumah kan ada yang naik sepeda motor, mobil kan pakai BBM. Lalu nanti persembahan kita korban uang, lalu korban waktu, mungkin di sini 2 jam. Ya. Jadi waktu kita itu sudah kita korbankan, betul-betul 2 jam ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, saya pernah sebulan enggak salah duduk di belakang. Saya tuh kepingin tahu, ya apa sih rasanya duduk di belakang ini? Enak ya, gini. Nah duduk di belakang tuh enak. Kalau kita lihat sirkus tuh yang VIP itu yang di depan loh. Di depan ini banyak kosong kan enak sebenarnya di depan. Kalau saya tuh lebih baik di depan, terus sekali-sekali tuh itu loh nyanyi haleluya, haleluya, puji Tuhan satunya, haleluya satu puji Tuhan, duduk berdiri loh. Nah, itu bagus, tapi duduknya harus di depan, baru bagus. Nah di belakang, enggak tahu dia ada sini keserimpet ya. Nah terus saya perhatikan ada seorang ya, dari pujian sampai firman, apa ini HP. Duh, orang ini di gereja tadi lapo ya. Loh nek HP di rumah kan iso. Ya ngerti maksud saya. Loh buat apa kesini tadi itu loh. Tadi kan sudah kesini, kalau tadi nek hujan kan kita kehujanan. Kan kesini kita sudah naik sepeda motor atau naik gojek lah, itu kan ya pakai uang. Terus apa ya orang ini ya. Terus saya, ya enggak tahu, cuma pindah tempat. Tubuhnya di sini, tapi terus dia enggak mempersembahkan apa-apa ya. Jadi saya minta dengan sangat, kalau kita memang sudah di sini, waktu pujian ya melo nyanyi, jadi enggak diem aja ya. Kalau enggak bisa ya saya diem aja, saya dengarkan dulu. Nanti terus pelan-pelan ikut ya. Kalau waktu firman ya gitu, jangan terus rebut ambil apa ini HP ya, kan enggak bisa, enggak mungkin. Kita bisa pakai 2 indera, satu mata ke HP, lalu satu telinga dengar, enggak mungkin. Mungkin bisa dengar tapi enggak 100%. Jadi mari kita belajar untuk korbannya itu korban sekalian pisan gitu loh. Ya apa soalnya pisan. Nanti betul-betul kita pergunakan sebaik-baiknya waktu ibadah, waktu pujian juga kita muji dengan sungguh-sungguh, waktu firman kita juga dengar dengan sungguh-sungguh. Jadi pulang kita
jadi berkat firman yang ditaburkan ya. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus antara jadi Maria sama Marta harus seimbang ya. Jadi ya ibadah dan juga punya waktu untuk Tuhan. Itu saya catat itu. Kolose 3 ayat 23. Ya, kita baca dulu. Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, kita melakukan bahwa kita ini kerja untuk Tuhan. Nek nyapu ya nyapu sing bersih, tidak cemot. Jadi oh ini aku kerja untuk Tuhan. Mungkin di kantor atau di mana. Jadi kita bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Jadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya seperti Tuhan. Lalu ini saya enggak nyinggung orang ya kesinggung ya enggak apa-apa. Salah satu jemaat di Kapuas Madia ya, saya tekankan di Kapuas Madia itu di tempat saya. Saya perhatikan ibu ini sebetulnya enggak kaya, tapi dia kalau ke gereja, waduh, saya angkat jempol. Seperti ke pesta. Jadi bajunya, Luci, bajumu kok api-api ya, ganti-ganti ya gitu. Jadi seperti mau ke pesta. Ini sepatunya juga bagus ya. Jadi seperti ke pesta lah. Kita ini kan mau ngadap raja dan segala raja ke sini nih. Jadi bukan mau ke pasar. Jadi saya enggak nyinggung yang mau pakai sandal loh ya. Jadi saya juga kadang-kadang kalau keluar saya kalau dulu males ya. Baby dolan terus wis tak rangkepi ambek jaket. Moro-moro ketemu jemaat. Halo, loh baby dolan. Ya, jadi saya kalau keluar terus mesti aku ini panas kok enggak enak metu ya, moro-moro ketemu jemaat ya. Ya. Jadi ngerti maksud saya ya, kalau ke gereja itu juga kita mempersiapkan diri, kita ini mau ketemu raja dan segala raja. Jadi dipantes lah. Tapi sini saya lihat cantik-cantik kok, bagus-bagus, sudah mempersiapkan diri. Ya. Jadi semua apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan ya. Ngelayani suami juga kita memberikan yang terbaik, ngelayani anak juga yang terbaik, ngelayani apalagi pekerjaan Tuhan seperti saat ini juga yang terbaik. Lalu nasihat Tuhan dalam Matius 26, Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Injil Matius pasal 26 ayat 40 Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Tuhan minta kita punya waktu saat teduh dengan Tuhan paling sedikit 1 jam. Jadi kalau saya ada doa pagi, doa siang mau tidur ya. Terus doa malam juga mau tidur. Terus baca Alkitab. Nah, kalau memuji Tuhan enggak saat itu aja, tapi dalam perjalanan misalkan saya mau ke senam pagi, itu juga saya muji Tuhan. Karena saya itu kadang-kadang pusingnya kumat di jalan. Jadi saya nyanyi-nyanyi gitu, tahu-tahu enggak terasa sudah sampai ya. Jadi Tuhan mau supaya kita paling sedikit itu ada saat teduh dengan Tuhan 1 jam supaya kita kuat ya. Alkitab itu saya baca ada Alkitab yang 1 tahun itu selesai. Jadi perjanjian lama 2 pasal, perjanjian baru 1 pasal, lalu Amsal itu hanya sebagai kata-kata kayak 1 kalimat saja, lalu Mazmur juga 1 pasal. Dalam waktu 1 tahun itu sudah selesai. Lalu saya dapat Alkitab yang buat belajar. Itu waktu dapat dari Daud Adisusilo, waktu doa puasa yang pertama. Yang kedua ini Alkitab yang terakhir, terbitan yang terakhir belum saya buka, belum saya baca.
Kalau saya buka itu dirusak, soalnya tak coret-coreti ya. Nah, jadi satu hari paling sedikit harus 3 farsal supaya 1 ton itu habis. Lalu kita harus punya waktu doa ya. Kalau 1 hari 1 jam ini kita punya saat teduh bersama Tuhan, pasti kita maksudnya kuat. Nah, apa? Tuhan juga beri hikmat, kan di Amsal itu kan ada kata-kata hikmat ya di situ, apa? Nasihat-nasihat. Jadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya dan juga berkata pada kita semua saat ini supaya kita punya waktu saat teduh bersama Tuhan. Jadi antara Maria dan Marta ini kita harus punya seimbang ya, tidak hanya pelayanan. Jadi seperti tadi ya kayak WL gini, ini Marta ini ya. Ini sampai rumah harus dicas lagi. Ngecasnya itu ya doa itu tadi ya. Jadi nanti kalau HP dipakai terus suwe-suwe entek apa ini baterainya. Lalu juga saya punya pengalaman gini. HP itu tak cas. Loh, kok gak tambah ya? Apa kok gak tambah? Duduk, ngancep kurang mancep. Ya itu kan 2 toh ya. HP itu kan anunya kan 2. Antara di HP, yang satunya di stop kontak ya. Ini yang di HP yang kurang srek gitu loh. Loh, ini kan tadi kok gak tambah-tambah ya. Terus barang tak lihat lagi, walah ini kena gaya ilustrasi ini ya. Jadi walaupun kita mungkin bisa doa, tapi doa kita semua sampai plafon. Soalnya doa, loh ya sih anakku gurung tak masak noy. Loh ya, kok anu deh gurung tak ya. Jadi tidak ada, gak nyambung gitu loh ya, tidak nyambung ya. Ya, Puji Tuhan itulah khotbah yang sudah saya sampaikan. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan harus rendah hati, taat pada firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, kayak disuruh misalnya dijak besuk atau apa ya, kita harus setia dalam perkara kecil, kita harus melakukan dengan kasih, kita harus melakukan dengan sabar, dengan lembut. Lalu kalau kita salah, kalau dikoreksi kita terima, ya. Lalu kita harus memiliki integritas dan kekudusan. Kita harus mempunyai tujuan bahwa satu saat kelak kita menjadi mempelai Kristus. Jadi kita harus nyocokno. Karakter kita harus seperti Kristus. Kalau mau jadi mempelai Kristus, kita harus semakin hari semakin kudus. Ya, Tuhan memberkati. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani